Pemirsa, unjuk rasa yang meminta dugaan kasus korupsi perusahaan daerah di Kolaka diusut tuntas ricuh. Demonstran dan pegawai Kejaksaan Tinggi Sultra bentrok. Saling pukul, dorong-dorongan hingga tendang-tendangan dan bekas yang dibakar terjadi antara demonstran dan pegawai Kejati Sulawesi Tenggara Kamis pagi. Kericuhan dalam demo di depan kantor Kejati Sulawesi Tenggara dipicu demonstran yang berusaha masuk ke dalam kantor bertemu kepala Kejati namun dihalangi oleh security. Masa kesal dan security apalagi ketika ban bekas yang dibakar ingin dimatikan. Demonstran berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kolaka. Mereka datang ke kantor Kejati Sultra untuk melaporkan adanya dugaan korupsi. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka serta penambangan nikel di kawasan hutan produksi yang tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan. Karena tak berhasil menemui Kejati, setelah ricuh puluhan demonstran bubar, namun berjanji akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, antrean minyak goreng curah terjadi di salah satu agen di wilayah Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Warga bahkan telah mengantre sejak dini hari. Salah satu agen minyak goreng curah di wilayah Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur dipenuhi warga. Warga mengantri dengan dirijennya bahkan sejak dini hari demi mendapatkan minyak goreng curah dengan harga terjangkau. Minyak goreng curah dijual dengan harga Rp17.000 per liter. Dari rata-rata semua sih di sini dari jam 2 pagi, Mbak. Belum dapat tuh, udah disekap. Ya, belum tahu. Satu dirijen, 16 kilo. Oh, pagi banget makin menggebu-gebu itu, kacang itu. Sampai sekarang ini belum selesai. Minyak udah habis nih. Memang bergebu gitu. Sampai ini masyarakat berantusias gitu mengganti minyak. Karena minyak kemasan kan mahal. Jadi sekarang mereka pindah ke curah. Pihak agen mengaku tak setiap hari mendapat pasokan minyak goreng curah. Setiap menerima pasokan, agen hanya diberi jatah 5.000 liter. Warga pun berharap agar harga dan stok minyak goreng dapat kembali stabil, sehingga tak perlu lagi mengantri dan berebut. Dari Jakarta, Yasmin Natania, Dias Triawan, Maria Oktober, iNews melaporkan. Antrean minyak goreng juga terjadi di Pandeglang, Banten. Namun antrean warga ini demi mendapat minyak goreng kemasan yang ternyata dijual murah di bawah harga pasaran. Tak heran ratusan emak-emak langsung berebut. Ratusan orang yang didominasi emak-emak berebutan untuk mendapatkan minyak goreng kemasan murah di Pandeglang, Banten dalam operasi minyak murah Kodim 0601 Pandeglang bekerja sama dengan salah satu agen minyak goreng. Warga berdesakan demi membeli minyak goreng kemasan dengan harga Rp14.000 per liter. Harga minyak goreng kemasan yang murah di bawah harga normal membuat warga antusias. Emang dari sana, dari Kadu Enang. Oh, dari gunung. Ya, dari sana saya jam 3 Oh, sambil ke pasar. itu nggak Bu, lihat apa? Dapat minyak ini? Susah banget. Kalau di pasaran sama di minimarket mahal ya? Mahal, dari pasar 49, dari apa 53. Kalau ini murah ya Bu ya? Iya, 28. 28. Tapi pengen dapat susah banget. Ini jelang Ramadan juga ya Bu ya? Ya. Nah, bawa anak kebentur. Biar tahu itu pemerintah. Susah ya Bu ya? Susah banget kita mau dapat minyak goreng. Dalam operasi minyak murah ini, warga hanya boleh membeli 2 liter minyak goreng dengan membawa kupon yang sudah dibagikan panitia. Minyak goreng kemasan yang dijual di pasar dan minimarket saat ini berkisar Rp23 hingga Rp26.000 per liter. Nah, jadi kami melihat karena menjelang Ramadan tentunya kebutuhan masyarakat akan meningkat. Sementara terjadi kelangkaan pada saat ini khususnya di Kabupaten Pandeglang. Jadi kami harapkan kami dapat meringankan beban di masyarakat. Tak heran banyak warga yang memburu minyak goreng kemasan dengan harga murah seperti di acara ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Ya, minyak goreng kemasan kini melimpah di pasaran. Minyak goreng kemasan ini mudah ditemui di minimarket dan pasar tradisional. Namun minyak goreng kemasan ini kurang diminati masyarakat karena harganya yang dinilai tinggi. Pemirsa, kurang dari 1 pekan menjelang bulan suci Ramadan, ketersediaan stok minyak goreng kemasan di sejumlah pasar yang ada di wilayah Jakarta terpantau meningkat jika dibandingkan dengan beberapa waktu lalu pada saat pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi bagi minyak goreng kemasan premium hingga minyak goreng curah. Namun untuk saat ini, harga minyak goreng kemasan terpantau atau terbilang masih tinggi. Seperti yang terjadi di Pasar Enjoy Jakarta Timur, untuk minyak goreng kemasan 2 liter saat ini dijual dengan harga kisaran Rp48.000 hingga Rp50.000. Kemudian untuk harga minyak goreng kemasan per 1 liter saat ini dijual dengan kisaran Rp24 hingga Rp25.000. Sementara untuk minyak goreng curah, tadi berdasarkan pemantauan kami memang stoknya terpantau langka. Masih ada beberapa penjual yang menjual minyak goreng curah dengan stok yang kian menipis yang dijual seharga Rp20.000 per kilogramnya. Tentunya angka tersebut masih berada di atas dari harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp14.000 per liternya untuk minyak goreng curah. Dan berdasarkan penuturan dari pedagang, saat ini masyarakat banyak yang beralih memilih minyak goreng curah karena harganya dirasa paling ringan dibandingkan dengan minyak goreng kemasan yang saat ini dijual di pasar maupun di retail minimarket yang ada. Dan para pedagang pun berharap agar pemerintah dapat kembali menstabilkan harga minyak goreng sehingga penghasilan mereka dapat kembali seperti sedia kala. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Maria Oktober, Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polri membongkar mafia minyak goreng di Serang, Banten. Mereka mengubah minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan premium dan dijual dengan harga tinggi. Di tengah mahalnya minyak goreng kemasan, Polri membongkar praktik oknum nakal yang menyulap minyak goreng curah jadi minyak goreng kemasan premium dan menjualnya dengan harga tinggi di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Polda Banten membongkar mafia mie goreng ini karena ada indikasi kecurangan dalam distributor minyak goreng kemasan plastik berhadiah sabun cuci. Praktik ini dilakukan oleh perusahaan yang memiliki badan usaha sebagai pedagang komoditas minyak nabati dan hewan, tetapi pengemasan minyak goreng dalam plastik kemasan ini tanpa dilengkapi izin usaha industri. Praktik ilegal ini untuk meraih keuntungan selisih harga dari minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter menjadi Rp20.000 per liternya. Temuan kita jadi 32 ton ya. Kalau perbandingannya harganya 14.000, kemudian naik menjadi 20.000 kan per liternya dapat 6.000 perak. Kalikan aja 32 ton. Liter atau ton kan? Iya. Liter atau 32.000 liter atau 32 ton kan 32.000 liter. Di seluruh wilayah Banten, utamanya di Pandeglang sama Lebak. Selain menangkap 1 orang pemilik usaha, polisi juga memeriksa 10 saksi, yaitu karyawan dan pemasok kemasan botol minyak goreng. Polisi juga menyita 1.300 botol minyak goreng dan berbagai peralatan untuk mengemas. Dari Serang, Banten, Mahes Afriandi, iNews melaporkan. Ya, minyak goreng diduga masih jadi mainan oknum-oknum nakal untuk mencari cuan dengan jalan haram. Apakah pengungkapan mafia di Banten yang menyulap minyak goreng curah jadi minyak goreng kemasan premium bisa membuka kecurangan-kecurangan yang lain? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kombes Pol Sinto Silitonga, Kabid Humas Polda Banten. Selamat sore Pak Kombes Sinto. Selamat sore Mbak. Ya Pak Sinto, bagaimana awal mula polisi mengungkap kasus minyak goreng curah yang disulap menjadi minyak goreng kemasan premium ini? Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasi aktif dalam mengenali karakter dari sebuah paket promo minyak goreng yang dikemas dalam plastik biasa tetapi kemudian dilapis dengan deterjen total. Nah, konteksnya setelah mendapatkan paket promo maka diarahkan untuk membeli 1 botol minyak goreng dengan merek Laban yang kalau dilihat secara kasat mata antara yang ada di dalam kemasan plastik dan di dalam kemasan botol ternyata warnanya sama. Nah, informasi ini kemudian disampaikan ke Ditreskrimsus Polda Banten untuk kemudian dilakukan penindakan, menemukan di TKP bahwa minyak goreng tersebut adalah minyak curah yang kemudian dimasukkan ke dalam toren-toren yang sudah disediakan
lalu ada mesin dan pompa untuk kemudian dimasukkan dalam kemasan botol kosong yang telah dipersiapkan. Itu awal mula dari pengungkapan kasus mafia minyak goreng curah di wilayah Banten. Ya, sudah berapa lama atau sejak kapan operasi penjualan minyak goreng curah yang dikemas menjadi minyak goreng premium ini, Pak? Ya, sesuai dengan apa yang sudah diperoleh fakta-fakta hukum dari penyidikan selama 4 hari ini, mengaku bahwa kegiatan bisnis tersebut telah dilakukan sejak November 2021 dan mengalami puncaknya ketika minyak goreng mengalami kelangkaan pada sekitar Februari dan bahkan tetap melaksanakan kegiatan karena mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil penghitungan dari penyidik, kisaran antara 250 juta dapat diperoleh keuntungan per bulan oleh kelompok pelaku ini. Seperti itu, Mbak. Di mana saja minyak goreng curah yang dikemas jadi minyak goreng premium ini dijual dan sudah berapa liter minyak goreng premium palsu ini yang terjual, Pak? Ya, tersangka AR, 27 tahun yang adalah juga direktur dari CV Jongjing Pratama telah membangun atau telah membentuk distribusi sendiri dengan menunjuk agen-agen yang ada di wilayah Banten, terutama wilayah Pandeglang dan Lebak. Maka sesuai dengan fakta hukum kami, bahwa penjualan tersebut dominan ada di wilayah hukum Banten, terutama di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Demikian. Dari mana pelaku ini mendapatkan minyak goreng curah ini, Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, dan itu juga menjadi concern dari penyidik. Saat ini kami sudah mendapatkan adanya bukti dokumen pengiriman DO dari salah satu sumber yang cukup signifikan. Dari awal 200 DO telah terrealisasi 2 DO dengan kapasitas sekitar 40 ton. Dan yang kami lakukan penyitaan on the spot sekitar 5 ton dan sudah dalam bentuk kemasan sekitar 1.300 liter. Itu artinya bahwa masih banyak DO-DO yang menunggu dan sudah juga cukup banyak yang sudah terjual. Kami membutuhkan waktu untuk menyampaikan kepada publik, tetapi kami sudah mengidentifikasi sumber barang pabrikan mana yang juga mengirimkan minyak goreng curah yang harusnya langsung ke pasar, tetapi kemudian belok ke CV Jongjing Pratama. Demikian, Mbak. Ya, total ada berapa orang yang sudah menjadi tersangka dan apa jerat hukum yang bisa dikenakan kepada para tersangka ini? Ya, sampai saat ini penyidik telah melakukan penahanan terhadap satu tersangka atas nama AR, usia 27 tahun yang berprofesi sebagai direktur. Tetapi sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Banten, Brigjen Pol Profesor Dr. Rudi Herianto, maka penyidik pasti akan melakukan penindakan terhadap siapa yang memodali pelaksanaan kegiatan bisnis ini. Karena kami melihat dalam kesimpulan bahwa usaha tersebut sistematis, terstruktur, dan telah tersedia tempat, kemudian ada juga mesin, pegawai, kemudian ada kendaraan. Maka kami yakin ada pemodal atau aktor intelektual di atas AR. Bahkan belakangan AR mengaku bahwa dirinya adalah semacam pegawai yang diberikan gaji sekitar 10 juta per bulan. Jadi kami pastikan masih akan ada terbuka potensi untuk tersangka lainnya. Baik, terima kasih Kombes Pol Sinto Silitonga, Kabid Humas Polda Banten telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, iNews Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya kelompok kriminal bersenjata kembali berulah. Mereka membakar fasilitas sekolah satu atap di distrik Kecamatan Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Demi bisa mudik lebaran, ratusan warga di Bekasi, Jawa Barat mengantre untuk mendapat vaksin booster COVID-19. Tetaplah bersama kami.